Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali dengan saya Indra Jaya di edisi Rabu Braille. Seperti biasa, setiap hari Rabu kita akan selalu belajar tentang huruf Braille. Dan sekarang kita akan melanjutkan tanda baca dalam Braille dari minggu sebelumnya ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa tanda baca, teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya. Linknya sudah saya taruh di deskripsi, dan sekarang kita akan belajar tanda baca Braille yang tahap kedua. Oke, kita langsung saja menuju ke papan Braille. Oke, sekarang teman-teman bisa perhatikan di papan Braille. Untuk di bagian atas ini sudah ada tanda baca Braille yang sudah diletakkan ya, sudah tertancap. Kita mulai dari yang sebelah kiri atas. Di sini ada titik 2, titik 3, titik 4, titik 5, titik 6. Ini adalah tanda kurung buka ya. Dan di sebelahnya sama, titik 2, titik 3, titik 5, titik 6. Nah, karena ini adalah tanda kurung, maka dia memerlukan dua tanda baca ya, untuk di depan dan di belakangnya, agar dia berfungsi menjadi kurung buka dan kurung tutup. Oke, di sebelahnya lagi ada tanda petik ya. Tanda petik yang biasa digunakan dalam percakapan di bahasa Indonesia. Dan bisa diperhatikan di sini ada titik 2, titik 3, titik 6. Ini fungsinya sebagai petik buka, dan di sebelahnya kebalikan dari petik buka ada titik 3, titik 5, dan titik 6. Ini petik tutup ya. Oke. Di sebelahnya lagi ada titik 3 dan 4 yang berfungsi sebagai garis miring, atau di dalam tulisan itu fungsinya sebagai pemilih ya, pilihan antara satu atau dua begitu. Oke, di sebelahnya lagi ada titik 3 dan 6. Ini fungsinya apa? Ini fungsinya sebagai tanda hubung atau tanda pengulangan di dalam kata. Oke, di bawah sini sudah ada saya tancapkan beberapa kata. Oke, di bagian atas saya menancapkan kata SIM. SIM, kita eja dulu titiknya. Huruf S titiknya 2, 3, 4. Kemudian huruf I titiknya 2, 4. Dan yang berikutnya titiknya 1, 3, 6. SIM ini artinya apa? SIM ini artinya surat izin mengemudi. Ya, biasanya kalau ada kata-kata surat izin mengemudi, setelahnya itu ada dalam kurung ya, SIM begitu. Saya akan coba contohkan. Di depan huruf S ini akan saya tancapkan titik 2, 3, 5, 6, berfungsi sebagai kurung buka. Kemudian di akhir katanya di depan huruf M saya letakkan lagi titik 2, titik 3, titik 5, titik 6. Bisa dilihat di dalam kurung SIM begitu ya. Oke. Kemudian di kata di bawahnya di sini ada kata baiklah. Nah, baiklah ini biasanya berada di teks percakapan ya, dan tentu memakai tanda petik buka dan petik tutup. Nah, saya akan contohkan di depan huruf B ini. Bisa dilihat, saya ejakan dulu titiknya. B titik 1, titik 2, kemudian A titik 1, I titik 24, K titik 13, L titik 1, 2, dan 3, A titik 1 lagi, kemudian terakhir H 1, 2, 5 ya. Saya akan letakkan tanda petik buka di depan huruf B. Titik 2, titik 3,
titik 6 tanda petik buka, kemudian di depan huruf H saya tancapkan lagi lawan dari petik buka, titik 3 titik 5 dan titik 6. Nah, ini ada kata baiklah. Biasanya setelahnya itu ada kata yang mengucapkan, misalnya baiklah kata Budi begitu ya. Diawali dengan petik buka kata baiklah, kemudian petik tutup, setelahnya ada kata si pengucap begitu. Oke, di bagian bawahnya lagi ada tulisan pilih, kemudian A B. Nah, di sini saya akan meletakkan garis miring ya. Garis miring di antara A.1 dan B.12. Oke, saya tancapkan titik 3 dan titik 4 sebagai garis miring ya. Artinya ini adalah kita disuruh milih antara dua pilihan, A atau B. Harus milih salah satu ya. Dan seperti inilah fungsi garis miring di dalam huruf Braille. Oke, yang berikutnya yang terakhir di sini ada kata kura-kura. Nah, kita aja dulu titiknya A.1 titik 1 maksud saya, kemudian titik 3 huruf K, kemudian U136, kemudian ada huruf R 1 2 3 5, kemudian huruf A titik 1 spasi K lagi 1 3, kemudian R huruf U 1 3 dan 6, R 1 2 3 5, dan terakhir A.1. Nah, kata kura-kura biasanya menggunakan tanda hubung ya dalam penulisan bahasa Indonesia. Jadi saya akan tancapkan titik 36 agar kura-kura ini bisa berfungsi sebagai kata kura-kura ya. Oke, saya letakkan di titik 3, kemudian titik 6. Nah, bisa lihat. Oke, mungkin begitu saja untuk penyampaian hari ini. Apabila terdapat salah maupun kurang dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.